Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 2003 20097. Pada pertemuan ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Manajemen Mutu Produksi Pertanian. Di sini saya akan membahas materi tentang Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Nah, yang pertama kita pastinya harus mengetahui apa itu HACCP. Di sini saya akan memberitahukan definisi atau maksud dari HACCP. HACCP adalah pendekatan sistematis untuk memastikan keamanan pangan. Hal ini melibatkan analisis resiko dan identifikasi titik kontrol kritis dalam proses produksi makanan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan risiko bahaya yang dapat mempengaruhi keselamatan pangan. Ada 7 prinsip atau penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP, yaitu melibatkan serangkaian langkah sistematis. Berikut adalah langkah-langkah umumnya yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya yaitu mengidentifikasi semua bahaya yang mungkin muncul selama produksi makanan, baik fisik, kimia, atau biologis. Dan yang kedua yaitu identifikasi titik kritis kontrol atau CCP, yaitu menentukan titik-titik kritis dalam produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya. Dan yang ketiga itu penetapan batas kritis, yaitu menetapkan batasan kritis untuk setiap CCP untuk memastikan bahwa bahaya dapat dikendalikan secara efektif. Dan yang keempat itu adanya pemantauan CCP, menetapkan sistem pemantauan untuk memastikan bahwa CCP tetap berada dalam batasan kritis yang ditentukan. Dan yang kelima itu tindakan korektif, yaitu tindakan yang harus diambil jika pemantauan menunjukkan bahwa suatu CCP tidak dalam kendali. Dan yang keenam yaitu verifikasi. Verifikasi yaitu sistem HACCP secara berkala untuk memastikan keefektifannya dalam mengendalikan bahaya. Dan yang ketujuh yaitu dokumentasi. Seluruh proses HACCP harus didokumentasikan dengan baik, termasuk analisis bahaya, pemilihan CCP, prosedur pemantauan, dan tindakan korektif dan verifikasi. Penerapan HACCP memerlukan keterlibatan dan pemahaman yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam produksi makanan untuk memastikan keselamatan dan kualitas produk. Nah, di sini saya akan paparkan contoh pada penerapan HACCP. Misalkan kita melihat penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging. Nah, yang pertama itu pastinya adanya identifikasi bahaya. Bahaya yang pertama yaitu adanya bahaya biologis. Kontaminasi bakteri seperti Salmonella atau E. coli. Dan bahaya kimia yaitu seperti residu, pestisida, atau bahan kimia pembersih. Dan bahaya fisik itu seperti potongan kaca atau logam dari peralatan.
Dan yang kedua itu mengidentifikasi titik kritis kontrol, yaitu dari penerimaan daging mentah, terus proses pemanasan selama produksi, dan sampai ke proses pendinginan sebelum penyimpanan. Dan yang ketiga itu adanya penetapan batas kritis. Maksud di sini yaitu temperatur minimum penerimaan daging, waktu dan suhu pemanasan yang memadai, dan kecepatan pendinginan yang memadai. Dan yang keempat itu adanya pemantauan CCP, yaitu pengukuran suhu selama penerimaan dan pemanasan daging, pemantauan kecepatan pendinginan pada daging, dan pengujian rutin untuk deteksi bakteri. Nah, yang selanjutnya itu adanya tindakan korektif. Tindakan korektif yang dilakukan pada daging di sini yaitu jika suhu penerimaan tidak memenuhi batas kritis, maka daging akan ditolak. Dan jika waktu pemanasan tidak mencukupi, produk harus diproses ulang. Dan jika deteksi bakteri melebihi ambang batas, maka melakukan pembersihan dan desinfeksi ekstra. Dan selanjutnya itu adanya verifikasi. Dalam verifikasi itu pemeriksaan berkala dari catatan pemantauan dan tindakan korektif, pengujian laboratorium untuk memastikan ketiadaan bakteri patogen, dan pelatihan karyawan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur HACCP. Dan yang terakhir itu adanya dokumentasi. Dokumentasi yaitu dokumentasi seperti analisis bahaya, rencana HACCP, dan catatan pemantauan dan tindakan korektif. Nah, penerapan HACCP ini membantu memastikan bahwa makanan yang dihasilkan dari industri pengolahan daging aman untuk dikonsumsi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya sepanjang rantai produksi. Dalam konteks HACCP, bahaya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu biologis, kimia, dan fisik. Yang pertama yaitu yang pertama saya akan membahas tentang bahaya biologis, yaitu seperti adanya mikroba, yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika terdapat dalam makanan. Dan selanjutnya itu toksin mikroba, yaitu seperti produksi racun oleh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Dan yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia yaitu seperti residu dan pestisida atau obat-obatan, sisa-sisa zat kimia yang digunakan dalam pertanian atau peternakan. Dan yang kedua, dan selanjutnya itu zat tambahan seperti bahan kimia yang sengaja ditambahkan ke makanan seperti pewarna atau pengawet, dan kontaminan kimia alami, misalnya senyawa alami dalam beberapa makanan yang dapat menjadi racun jika berlebihan. Dan yang ketiga yaitu bahaya fisik, seperti benda asing, potongan kaca, logam, atau plastik yang bisa masuk ke dalam makanan selama proses produksi, dan ketidakcocokan atau fragmentasi produk, yaitu pecahan atau kerusakan produk yang dapat menimbulkan bahaya fisik. Setiap jenis bahaya tersebut dapat memerlukan pendekatan khusus dalam analisis HACCP, termasuk identifikasi titik kritis kontrol dan penetapan batas kritis yang sesuai untuk meminimalkan
atau menghilangkan risiko terhadap keamanan pangan. Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP, yaitu melibatkan serangkaian langkah sistematis. Berikut adalah langkah-langkah umumnya yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya yaitu mengidentifikasi semua bahaya yang mungkin muncul selama produksi makanan, baik fisik, kimia, atau biologis. Dan yang kedua yaitu identifikasi titik kritis kontrol atau TCP, yaitu menentukan titik-titik kritis dalam produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya. Dan yang ketiga itu penetapan batas kritis, yaitu menetapkan batasan kritis untuk setiap CCP untuk memastikan bahwa bahaya dapat dikendalikan secara efektif. Dan yang keempat itu adanya pemantauan CCP, menetapkan sistem pemantauan untuk memastikan bahwa CCP tetap berada dalam batasan kritis yang ditentukan. Dan yang kelima itu tindakan korektif, yaitu tindakan yang harus diambil jika pemantauan menunjukkan bahwa suatu CCP tidak dalam kendali. Dan yang keenam yaitu verifikasi. Verifikasi yaitu sistem HACCP secara berkala untuk memastikan keefektifannya dalam mengendalikan bahaya. Dan yang ketujuh yaitu dokumentasi. Seluruh proses HACCP harus didokumentasikan dengan baik, termasuk analisis bahaya, pemilihan CCP, prosedur pemantauan, dan tindakan korektif dan verifikasi. Penerapan HACCP memerlukan keterlibatan dan pemahaman yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam produksi makanan untuk memastikan keselamatan dan kualitas produk. Nah, di sini saya akan paparkan contoh pada penerapan HACCP. Misalkan kita melihat penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging. Nah, yang pertama itu pastinya adanya identifikasi bahaya. Bahaya yang seperti yang pertama yaitu adanya bahaya biologis, kontaminasi bakteri seperti Salmonella atau E. coli, dan bahaya kimia yaitu seperti residu pestisida atau bahan kimia pembersih. Dan bahaya fisik itu seperti potongan kaca atau logam dari peralatan. Dan yang kedua itu mengidentifikasi titik kritis kontrol, yaitu dari penerimaan daging mentah, terus proses pemanasan selama produksi, dan sampai ke proses pendinginan sebelum penyimpanan. Dan yang ketiga itu adanya penetapan batas kritis. Maksud di sini yaitu temperatur minimum penerimaan daging, waktu dan suhu pemanasan yang memadai, dan kecepatan pendinginan yang memadai. Dan yang keempat itu adanya pemantauan CCP, yaitu pengukuran suhu selama penerimaan dan pemanasan daging, pemantauan kecepatan pendinginan pada daging, dan pengujian rutin untuk deteksi bakteri. Nah, yang selanjutnya itu adanya tindakan korektif. Tindakan korektif yang dilakukan pada daging di sini yaitu jika suhu penerimaan tidak memenuhi batas kritis, maka daging akan ditolak.
Dan jika waktu pemanasan tidak mencukupi, produk harus diproses ulang. Dan jika deteksi bakteri melebihi ambang batas, maka melakukan pembersihan dan desinfeksi ekstra. Dan selanjutnya itu adanya verifikasi. Dalam verifikasi itu pemeriksaan berkala dari catatan pemantauan dan tindakan korektif, pengujian laboratorium untuk memastikan ketiadaan bakteri patogen, dan pelatihan karyawan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur HACCP. Dan yang terakhir itu adanya dokumentasi. Dokumentasi yaitu dokumentasi seperti analisis bahaya, rencana HACCP, dan catatan pemantauan dan tindakan korektif. Nah, penerapan HACCP ini membantu memastikan bahwa makanan yang dihasilkan dari industri pengolahan daging aman untuk dikonsumsi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya sepanjang rantai produksi. Dalam konteks HACCP, bahaya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu biologis, kimia, dan fisik. Yang pertama yaitu yang pertama saya akan membahas tentang bahaya biologis, yaitu seperti adanya mikroba, yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika terdapat dalam makanan. Dan selanjutnya itu toksin mikroba, yaitu seperti produksi racun oleh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Dan yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia yaitu seperti residu dan pestisida atau obat-obatan, sisa-sisa zat kimia yang digunakan dalam pertanian atau peternakan. Dan yang kedua, dan selanjutnya itu zat tambahan seperti bahan kimia yang sengaja ditambahkan ke makanan seperti pewarna atau pengawet, dan kontaminan kimia alami, misalnya senyawa alami dalam beberapa makanan yang dapat menjadi racun jika berlebihan. Dan yang ketiga yaitu bahaya fisik, seperti benda asing, potongan kaca, logam, atau plastik yang bisa masuk ke dalam makanan selama proses produksi, dan ketidakcocokan atau fragmentasi produk, yaitu pecahan atau kerusakan produk yang dapat menimbulkan bahaya fisik. Setiap jenis bahaya tersebut dapat memerlukan pendekatan khusus dalam analisis HACCP, termasuk identifikasi titik kritis kontrol dan penetapan batas kritis yang sesuai untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko terhadap keamanan pangan. Hazard Analysis and Critical Control Point sangat penting dalam keamanan pangan. Kenapa HACCP ini sangat penting dalam keamanan pangan? Di sini saya akan membahas alasan pentingnya HACCP dalam keamanan pangan, yaitu yang pertama, identifikasi dan pencegahan bahaya. HACCP membantu dalam identifikasi sistematis dan pencegahan potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam proses produksi makanan, sehingga mengurangi risiko kontaminasi. Dan yang kedua, alasan yang kedua yaitu fokus pada poin kritis kontrol. HACCP memusatkan perhatian pada poin kritis kontrol, yaitu tahapan produksi, di mana langkah-langkah pengendalian dapat diambil untuk mengatasi risiko. Hal ini membantu mencegah
mengurangi atau menghilangkan bahaya sejak awal. Dan yang ketiga yaitu tentang pendekatan sistematis dan terencana. HACCP menerapkan pendekatan sistematis dan terencana, memastikan bahwa setiap tahap produksi dianalisis dan diatur dengan cara yang efektif dan dapat diukur. Dan alasan yang keempat itu mencegah keracunan makanan dan penyakit. Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya, HACCP berkontribusi secara langsung untuk mencegah keracunan makanan dan penyebaran penyakit yang dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi. Dan yang kelima yaitu memastikan kepatuhan regulasi. Banyak otoritas pengatur pangan yang mengharuskan industri makanan menerapkan sistem HACCP. Dengan menerapkannya, produsen dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan pangan yang berlaku. Dan alasan selanjutnya yaitu peningkatan kualitas produk. Dengan mengurangi risiko kontaminasi dan kecacatan, HACCP membantu meningkatkan kualitas produk, membangun reputasi merek, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan alasan selanjutnya yaitu adanya efisiensi dan biaya. Menerapkan HACCP dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi proses yang dapat dioptimalkan dan mengurangi pemborosan. Hal ini dapat mengarah pada penghematan biaya jangka panjang. Dan yang terakhir dan alasan yang terakhir yaitu reaksi cepat terhadap perubahan. HACCP membutuhkan pemantauan terus-menerus, memungkinkan produsen untuk merespon cepat terhadap perubahan dalam proses atau risiko yang muncul. Dengan menyediakan kerangka kerja yang terfokus dan sistematis, HACCP berperan penting dalam menciptakan produk pangan yang aman, memenuhi standar keamanan, dan melindungi kesehatan konsumen. Peran karyawan juga sangat penting dalam sistem hazard analysis and critical control point. Dalam penerapan HACCP, setiap anggota tim, termasuk karyawan, di berbagai tingkatan memiliki tanggung jawab tertentu. Di sini saya akan membahas beberapa peran utama karyawan dalam HACCP, yaitu yang pertama itu pemahaman terhadap proses produksi. Karyawan harus memahami langkah-langkah dan proses produksi secara menyeluruh untuk dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan memahami di mana titik-titik kritis kontrol mungkin terjadi. Dan yang kedua itu pelaporan bahaya dan non-konformitas, yaitu karyawan memiliki peran penting dalam melaporkan potensi bahaya atau situasi non-konformitas kepada manajemen atau tim HACCP. Dan yang ketiga itu pelaksanaan praktik kebersihan dan keamanan. Karyawan bertanggung jawab untuk menjalankan praktik kebersihan dan keamanan pangan setiap saat selama produksi, mulai dari pencucian tangan hingga penggunaan pakaian pelindung. Dan yang keempat yaitu pemantauan CCP. Karyawan di titik-titik produksi yang diidentifikasi sebagai CCP
bertanggung jawab untuk memantau parameter kritis dan memastikan bahwa mereka berada dalam batasan kritis yang ditetapkan. Dan selanjutnya itu adanya pelaksanaan tindakan korektif. Jika terjadi penyimpangan atau situasi di luar kendali, karyawan diharapkan untuk mengambil tindakan korektif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya itu adanya pemahaman terhadap tujuan HACCP. Karyawan perlu memahami tujuan umum HACCP dan bagaimana perannya berkontribusi pada keselamatan dan keamanan produk. Dan selanjutnya itu adanya pelatihan dan peningkatan kesadaran. Karyawan melibatkan dalam pelatihan berkala tentang HACCP dan praktek keamanan pangan adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka. Dan yang terakhir itu adanya keterlibatan dalam pengembangan dan pemeliharaan HACCP. Karyawan dapat memberikan masukan berharga dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem HACCP. Keterlibatan mereka dapat membantu memperbaiki proses dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Melibatkan karyawan dalam sistem HACCP tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, tetapi juga menciptakan budaya keamanan yang kuat di tempat kerja. Semua anggota tim, termasuk karyawan, berkontribusi pada upaya bersama untuk menjaga keamanan pangan. Cukup di sini materi yang bisa saya paparkan tentang HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.